Nah, selain lampu gantung, plafon di ruang makan rumah mewah Andre Taulani ini juga ternyata dilapisi emas property people. Dan emasnya tuh emas beneran loh, bukan sembarangan. Ini baru yang namanya Sultan ya. Aduh ya emang deh, Sultan Bintaro Tangerang Selatan. Ini gelar yang cocok untuk Andre Taulani. Kebayangin aja aku pusing, itu plafon rumah loh dilapisi emas. Hai Property People, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi nih sama aku Conchita Caroline di program yang keren dan akan ngajakin kalian untuk ngepoin dunia properti secara santai, menghibur tapi tentunya tetap berwawasan juga dong. Apalagi kalau bukan poin Property in News. Di episode kali ini seperti biasa aku punya banyak banget informasi menarik seputar selebriti Indonesia ataupun mancanegara yang pastinya masih berhubungan sama dunia properti. Sebelum kita mulai, aku mau umumin dulu ya pemenang kuis dari episode sebelumnya. Penasaran kan kira-kira siapa aja? Apakah kamu yang beruntung? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ini dia 3 orang pemenang beruntung yang telah kami pilih secara acak. Yeay, selamat ya sekali lagi untuk 3 orang pemenang yang sudah beruntung. Jangan lupa pemenang akan kami hubungi melalui Instagram dan hadiah juga akan kami anggap hangus maksimal 1 minggu setelah pengumuman apabila tidak ada jawaban atau tidak bisa dihubungi. Jadi Property People jangan lupa harus dijaga Instagramnya terus aktif, dicek juga DM-nya, siapa tahu udah ada DM masuk dan kamu yang beruntung ya. Oh iya Property People, buat yang masih pengen memenangkan hadiah e-wallet dengan total Rp300.000 seperti 3 orang teman-teman kita yang barusan udah aku sebutin namanya, tenang aja, kamu masih punya kesempatan yang sama kok untuk memenangkan kuis ini. Karena nanti aku akan kasih pertanyaan lagi di akhir acara. Caranya gampang banget untuk menjawab, kalian tinggal ketik dengan format nama akun Instagram kalian dulu, baru kemudian jawabannya. Sekali lagi, nama akun Instagram kalian dulu, baru kemudian diketik jawabannya ya. Supaya nanti kita bisa langsung hubungi melalui Instagram. Nah sebelumnya aku mau mengucapkan selamat atas keberhasilan Mandiri Festival Property Indonesia 2021 yang berhasil meraih 2 piala. Di Marketing Interactive PR Awards 2022 ada 2 kategori, Best Virtual Platform B2B dan juga Best Use of Technology. Congratulations, selamat ya. Makanya nih Property People jangan kemana-mana dulu, pokoknya pantengin terus poin karena aku punya banyak informasi menarik cuma buat kamu. Oke, Property People, kali ini aku mau bahas properti yang dimiliki salah satu selebriti Indonesia yang udah sukses banget, namanya sudah dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Sultan Bintaro Andre Taulani. Gimana nggak disebut Sultan coba ya, rumahnya Andre Taulani ini mewah banget. Gak percaya? Nanti kita lihat sama-sama. Rumah Andre Taulani, sang Sultan Bintaro, diketahui memiliki desain yang juga cukup unik. Walau unik, rumah mewah Andre Taulani di Tangerang ini tetap menampakkan kemegahannya. Seperti contohnya penggunaan cat emas pada plafon ruangannya, di mana rumah mewah yang dimiliki Andre Taulani ini tidak serta-merta ia dapatkan secara instan. Seperti yang kita ketahui ya, pria kelahiran Jakarta 17 September 1974 ini telah meniti karirnya di dunia hiburan sejak tahun 1992. Wow, memulai karir sebagai musisi dulu di grup band Stinky, setapak demi setapak akhirnya karir Andre Taulani melejit tinggi. Ayah 3 anak ini diperkirakan memiliki kekayaan senilai 21,3 miliar. Wah. Kesuksesan Andre Taulani sebagai entertainer ternama akhirnya ia wujudkan dengan sebuah rumah mewah di Bintaro, Tangerang Selatan. Property People, penasaran gak sih potret rumah mewah dari Andre Taulani di Bintaro, Tangsel
Yuk kita sama-sama lihat yuk, karena aku juga penasaran. Aku juga kepo nih. Yang pertama bisa kita lihat eksterior rumah dari Andre Taulany ini tampak megah dengan dominasi warna putih serta krem. Tampak pula lampu-lampu kecil yang dipasang di kedua sisi pintu. Ini membuat rumah Andre semakin terlihat unik ya, memberikan kesan hangat juga. Kita bergeser ke halaman belakang dari rumah Andre Taulany. Di sini terdapat sebuah kolam renang yang cukup besar, Property People. Dan di sisi kolam renang juga terdapat pohon yang memberikan keasrian mungkin ya. Halaman belakang rumah mewah Andre Taulany. Jadi lebih adem, bikin kita pengen nongkrong di situ menikmati angin sepoi-sepoi gitu. Property People, sekarang kita masuk aja langsung ke bagian dalam rumah Andre Taulany. Di bagian ruang tamu rumah Andre, kesan mewah sudah mulai tampak nih. Salah satunya karena adanya lampu gantung mewah yang digantung tepat di tengah ruangan. Penempatan lampu gantung tentunya dapat mencuri perhatian setiap orang yang masuk. Pantulan cahaya kuning keemasan dari lampu gantung juga tentunya semakin membuat kesan mewah di ruang tamu rumah Andre Taulany. Dan gak hanya itu Property People, dinding ruangan yang diberi cat dengan warna senada dengan cahaya lampu juga ikut menambah kesan mewah pada ruangan ini, begitu pula dengan ruang keluarganya. Boleh nih seleranya Andre Taulany untuk dicontoh ya Property People. Selanjutnya kita masuk ke area ruang makan. Di sini tampaknya Andre Taulany juga masih menggunakan lampu mewah, tetapi berbeda dari lampu gantung di ruang tamu tadi. Karena selain lampu gantung, plafon di ruang makan rumah mewah Andre Taulany ini juga ternyata dilapisi emas Property People. Dan emasnya tuh emas beneran loh, bukan sembarangan. Ini baru yang namanya Sultan ya. Aduh ya emang deh, Sultan Bintaro Tangerang Selatan. Ini gelar yang cocok untuk Andre Taulany. Kebayangin aja aku pusing, itu plafon rumah loh dilapisi emas. Sekarang kita beralih ke kamar tidur. Untuk kamar tidur tidak memiliki banyak perabotan ya, seperti yang bisa kita lihat. Selain kasur berukuran queen size, terdapat juga ornamen-ornamen unik yang mempercantik setiap sudut kamar Andre. Seperti ornamen berwarna emas yang berada persis di atas kepala kasur. Selain itu, penggunaan lampu tidur gantung yang berwarna emas juga membuat kamar Andre Taulany semakin terasa elegan. Dan untuk menyimpan tas serta sepatu, ternyata nih Andre Taulany juga menyiapkan ruangan khusus. Ruangan kecil berbentuk persegi panjang ini memiliki lemari tempat Andre beserta istri tercinta menyimpan koleksi tas dan sepatu mereka. Cocok ya, keren banget deh ini. Bener-bener kayaknya aku bisa menebak warna favoritnya Mas Andre, emas ya. Sultan, bener-bener Sultan Andre Taulany ini. Rumahnya mewah banget Property People. Gimana? Menambah-nambah inspirasi atau mungkin bikin jadi lebih semangat bekerja juga supaya bisa punya rumah seperti rumahnya Andre Taulany yang megah. Amin ya. Dan Property People jangan lupa kalau kalian semua pengen terus menyaksikan poin Property News, buruan klik tombol subscribe, like dan share juga video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Atau misalnya ada yang punya masukan, punya ide mau ngepoin properti siapa berikutnya, boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar, pasti kita baca langsung ditampung requestnya ya. Oke, Property People, kita lanjut lagi yuk ngomongin propertinya. Kalau tadi kan beritanya dari dalam negeri nih, sekarang kita ngomongin properti dari selebriti dunia. Seru kali ya. Property People, siapa nih di sini yang punya cita-cita pengen punya kolam renang di rumahnya? Aku sih pengen. Seru gitu kayaknya ya kalau di rumah kita punya kolam renang pribadi. Karena seperti yang kita ketahui, kolam renang bisa dipakai sebagai salah satu tempat untuk melepas penat dan juga stres. Selain untuk berolahraga pastinya ya. Tapi seperti yang kita tahu, kolam renang ini memang membutuhkan biaya yang lumayan. Mulai dari pembangunan sampai pemeliharaannya juga. Makanya nggak semua orang bisa memilikinya di kediaman masing-masing secara pribadi. Kolam renang sendiri biasanya dimiliki di rumah-rumah orang berduit atau orang kaya dengan berbagai fasilitas pendukung lain seperti misalnya tempat olahraga, seperti gym ataupun yoga.
Namun, berbeda cerita nih jika kolam renang tersebut dimiliki para selebriti Hollywood yang umumnya tidak pernah lepas dari gaya hidup glamor serta penuh dengan berbagai kemewahan. Penasaran gak sih seperti apa? Kira-kira ada kolam renang selebriti favorit kalian atau tidak? Langsung aja kita lihat ya. Kolam renang di rumah para selebriti dunia ini udah pasti rumahnya tuh mewah kan? Jadi udah pasti kolamnya juga wow, beda dari yang biasa kita temukan. Yang pertama kita akan lihat kolam renang mewah milik penyanyi cantik yang juga legendaris Celine Dion. Kolam renang ini lebih cocok disebut dengan wahana bermain air kayaknya ya dibandingkan kolam renang biasa. Bayangin aja property people, halaman milik wanita bersuara merdu itu dilengkapi berbagai wahana seperti perosotan melingkar, seluncuran, hingga berbagai gazebo dengan warna putih. Aduh cantik banget ini ya, gazebonya aja gak cuma satu, ada beberapa, ya ampun luas banget rumahnya. Aduh, tapi sayang nih, rumah beserta kolam renang mewahnya ini kini sudah berpindah tangan. Ini pasti yang beli rumahnya Celine Dion gak kalah kayaknya ya, uangnya juga kayaknya banyak banget nih. Selanjutnya property people, ada rapper Drake, di mana kolam renang ini dilengkapi dengan bar, perapian, dan ada air terjun pada dua sisi. Wow, ada perapian di kolam renang, ini aku belum pernah lihat sih sebelumnya. Kolam renang seperti ini kayaknya nggak heran ya kalau Drake dapat menemukan inspirasi dalam menulis bait-bait lagu yang ia ciptakan memikat hati para wanita juga di saat dia berendam di sana. Kayaknya seru ya kita berendam gitu kan ya, menikmati air di kolam renang sambil bikin karya. Bahkan nih ya menurut aku mungkin Drake kalau lagi pusing, kalau lagi stres itu tinggal bersantai aja di kolam renang super indahnya. Jadi nggak perlu lagi terbang kemana, liburan kemana, healing jauh-jauh itu udah nggak perlu. Aduh jadi pengen punya juga ya. Udah. Daripada kita menghayal kejauhan, kita beralih dulu nih. Berikutnya ada Mark Wahlberg. Ternyata selain memiliki rumah dengan ornamen cantik, Mark juga memiliki kolam renang yang dilengkapi air terjun. Wow, ada cabanas juga dan ada pemandangan ngarai yang menakjubkan di dalamnya. Wow. Kebayang gak sih rumahnya seperti apa? Kayaknya nih kalau menurut aku halaman rumah Mark Wahlberg ini lebih mirip dengan tempat wisata alam ya. Keren banget, jadi nggak perlu liburan jauh-jauh, cukup di rumahnya Mark Wahlberg aja. Tetangganya sering mampir nggak ya kira-kira? Gimana property people? Menarik nggak informasi yang tadi aku hadirkan? Ini tentunya kolam-kolam spektakuler yang mungkin nggak bisa kita temukan sehari-hari ya. Hanya di tempat-tempat tertentu aja. Kira-kira bisa dijadiin referensi atau tidak? Terserah property people. Boleh kalau mau diimplementasikan di rumah masing-masing juga. Nah, kalau misalnya masih bingung nih mau cari-cari referensi rumah, langsung aja nonton 123 Review Rumah Special Design. Program 123 Review Rumah Special Design ini bisa menghadirkan desain-desain rumah yang keren dan unik banget property people. Jadi langsung aja ditonton ya. Sekali lagi namanya adalah 123 Review Rumah Special Design, adanya di YouTube channel Rumah 123. Jadi kalau kita lagi buntu nih idenya tentang inspirasi-inspirasi rumah, siapa tahu dengan menyaksikan review special design bisa langsung semangat lagi dan menemukan ide-ide brilian. Oke deh property people, masih mau kan dengerin informasi menarik lainnya seputar dunia properti? Karena aku masih punya banyak info-info menarik cuma buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Poin dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel Rumah 123. Mudahnya cari hunian impian dengan aman dan nyaman. Untuk memulai perjalanan baru, buat kamu yang bersama keluarga atau yang ingin mandiri. Dan juga buat kamu yang ingin berinvestasi. Jangan ragu untuk memulai. Ada jutaan pilihan sesuai kebutuhanmu. Karena kami ada buat kamu. Dari nyari sampai nempatin rumah baru. Temukan hunian impian di rumah123.com.
Hai Property People, terima kasih masih terus setia menyaksikan Poin Property News bersama aku Conchita Caroline. Tadi kan kita udah ngomongin properti dari dunia selebriti atau pesohor dalam dan luar negeri ya. Sekarang aku mau ngajakin Property People untuk ngepoin berita lain atau informasi lain yang masih berhubungan juga dengan properti tapi agak sedikit berbeda nih. Kali ini aku mau membagikan informasi mengenai hunian yang ada di sekitar kita. Kira-kira Property People tahu gak sih perbedaan antara rusun, rumah susun dengan apartemen? Nah, ini agak tricky ya, karena kalau dilihat sekilas sudah tentu ini merupakan hunian vertikal, tapi kira-kira dalamnya sama atau tidak? Atau konsepnya sama atau tidak? Nah, daripada bingung, yuk langsung aja kita cari tahu sama-sama ya. Rumah susun diartikan sebagai bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal ataupun vertikal. Jadi Property People, biasanya nih perbedaan rusun dan apartemen cukup signifikan ya. Hal ini bisa kita lihat dari fasilitas. Karena perbedaan target market dari kedua hunian vertikal ini memang sebenarnya tidak sama. Yang pertama nih, dari segi harga serta target pasar. Apartemen merupakan hunian dengan target pasar menengah ke atas atau bahkan kelas atas dengan harga yang fantastis dan fasilitas yang luar biasa. Sementara rusun lebih fokus memberikan hunian untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah alias MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, selanjutnya nih, dari segi fasilitas sendiri, apartemen dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Mulai dari taman, kolam renang, ada gym juga, area parkir, ada food court, hingga co-working space juga ada. Sedangkan rumah susun biasanya dilengkapi dengan prasarana yang cukup dasar aja Property People. Seperti listrik, drainase, dan jaringan telepon. Jadi berbeda sekali memang ya. Selain itu ada juga perbedaan yang terletak pada tipe dan luas masing-masing unit. Apartemen biasanya menawarkan beragam tipe unit dengan luas yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Sementara rusun hanya menyediakan tipe standar seperti tipe studio, 1 kamar atau 2 kamar tidur aja. Dan gak hanya itu, apartemen bisa untuk investasi juga Property People. Jika rumah susun biasa harus segera ditempati, karena dibangun khusus masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR itu tadi, maka apartemen bisa dijadikan tempat tinggal atau bisa juga sekedar investasi dan disewakan. Perbedaan rusun serta apartemen selanjutnya adalah sistem keamanan dari gedungnya. Apartemen biasanya dilengkapi dengan keamanan 24 jam, mulai dari CCTV, sistem kode akses lobi, dan ada lift juga. Sedangkan untuk rumah susun biasanya keamanannya lebih minim nih, tidak seketat di apartemen. Dan tingkat privasi yang terjaga untuk apartemen juga berbeda. Pasalnya, biasanya penghuni apartemen itu jarang bersosialisasi satu sama lain ya. Apalagi kalau ada private lift yang langsung menuju ke kamar, sedangkan rumah susun layaknya kita tinggal di perumahan. Bedanya ya mungkin perumahannya lebih berdekatan aja dan suasana bertetangga juga sangat-sangat kental. Perbedaan rusun serta apartemen yang terakhir adalah biaya perawatan bulanan untuk tiap unit nih Property People. Untuk apartemen, kamu wajib mengeluarkan anggaran air, listrik, hingga perawatan tiap bulan untuk keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Jadi ada banyak biaya-biaya tambahan. Penghuni memang diwajibkan membayar IPL atau iuran pemeliharaan lingkungan yang dibayarkan berdasarkan luas apartemen. Sedangkan kalau di rumah susun, penghuni hanya mengeluarkan anggaran untuk keamanan dan kebersihan aja. Atau iuran perawatan lainnya tergantung dengan kerusakan dan itu pun juga bisa dibicarakan bersama. Jadi gimana Property People? Sudah tahu perbedaannya rusun dan juga apartemen? Kalau Property People lebih nyaman tinggal di mana nih? Rusun atau apartemen? Kalau
kalau misalnya masih bingung pilih-pilih hunian, silahkan coba dipertimbangkan kembali. Coba lihat juga tadi yang sudah aku sampaikan poin-poinnya, perbedaannya. Siapa tahu bisa menambah poin-poin dalam pertimbangan kalian ya. Oh ya Property People, kalau pengen terus menyaksikan poin atau Property in News, dari sekarang dipencet dong tombol subscribe-nya. Ayo diklik subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu supaya lebih banyak lagi yang tahu mengenai poin. Atau misalnya mau kasih ide, masukan seputar dunia properti lain juga boleh banget. Kita tunggu ya di kolom komentar. Property People, kalau mau dengerin obrolan santai dengan bintang tamu yang keren, yang seru, bisa banget loh kalian nonton Ngopi Live di YouTube Rumah 123 setiap Jumat, Minggu kedua dan juga keempat. Sekali lagi jangan sampai ketinggalan nih, setiap Jumat di Minggu kedua dan Minggu keempat. Di sini kalian bisa tanya langsung sama bintang tamu dan berkesempatan mendapat hadiah e-wallet juga. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, seru banget nih programnya. Dan Property People yang masih kepo seputar informasi dari dunia properti lain, standby ya, cuma di sini di Poin Property News with me, Conchita Caroline. Mudahnya cari hunian impian dengan aman dan nyaman. Untuk memulai perjalanan baru, buat kamu yang bersama keluarga atau yang ingin mandiri. Dan juga buat kamu yang ingin berinvestasi. Jangan ragu untuk memulai. Ada jutaan pilihan sesuai kebutuhanmu. Karena kami ada buat kamu. Dari nyari sampai nempatin rumah baru. Temukan hunian impian di rumah123.com. Property People, balik lagi di Poin Property in News bersama aku Conchita Caroline. Ngomongin tentang hunian itu selalu menarik ya Property People. Seperti yang kita tahu nih, saat ini kan banyak sekali developer yang mengembangkan berbagai konsep hunian. Konsep yang bahkan bisa disesuaikan juga nih dengan karakter dari penghuninya. Jadi bukan hanya disesuaikan dengan kebutuhan, tapi karakter juga. Kebayangkan nyamannya seperti apa, makin gak mau pergi kemana-mana gitu rasanya. Diam di rumah aja udah bikin happy. Seperti misalnya nih, hunian yang nyaman tentunya akan memberikan kita kemudahan juga dalam hidup. Kemudahan beraktivitas, pokoknya hunian yang fleksibel akan pas banget untuk usia-usia milenial seperti kita gini Property People. Seperti contohnya hunian yang ada di Soho Flex Space. Tipe unitnya ada bermacam-macam dan desainnya juga keren-keren banget. Jadi kita nggak hanya bisa tinggal, tapi kita juga bisa mengembangkan kreativitas, bekerja, wah pokoknya lengkap deh, semua bisa. Keren banget. Jadi Property People langsung aja cek informasi lebih lengkapnya di website kami rumah123.com atau yang mau lihat reviewnya dulu, boleh banget langsung aja intip di 123 review rumah yang ada di YouTube channel kita Rumah 123. Anyway, Property People, karena kita sudah memasuki penghujung acara, aku mau bagi-bagi hadiah menarik dulu nih untuk 3 orang pemenang yang beruntung dan nantinya akan kita pilih secara acak. Jadi siapapun bisa memenangkan kuis ini ya. Caranya gampang banget, tinggal jawab aja pertanyaan yang aku kasih. Dan pertanyaannya adalah, siapakah nama selebriti yang diberi julukan Sultan Bintaro? Ayo, siapa sih yang dijuluki sebagai Sultan Bintaro? Kalau tadi sudah menyimak info-info yang aku sampaikan, pasti pada tahu deh, ini gampang banget jawabannya. Yang plafon rumahnya dilapisi emas. Kalau udah tahu, langsung aja ketik jawaban di kolom komentar. Tapi jangan lupa, ada formatnya, jangan sampai salah. Ditulis dulu nama akun Instagram kalian, baru kemudian jawabannya. Sekali lagi diketik dulu ya nama akun Instagram kalian, baru jawabannya. Karena nanti kita akan hubunginya melalui Instagram. Jadi Instagramnya juga dicek terus, dijaga untuk tetap aktif. Pemenang akan kami umumkan di episode berikutnya. Jadi siapa kira-kira yang beruntung? Tungguin terus ya. Jangan pernah ketinggalan setiap episode dari Poin di YouTube channel kesayangan kita semua, Rumah 123. Dan jangan lupa juga nih like,
komen, subscribe, share video ini juga ke teman-teman, ke keluarga kamu supaya kita semua bisa sama-sama menikmati poin Property in News. Property People, informasi seputar properti lain juga bisa banget kamu dapetin melalui website kita di www.rumah123.com. Sekali lagi, www.rumah123.com. Mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, pastinya di rumah123.com. Karena kami ada buat kamu. Bye!